Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Habis coli ya? Pantes bau pandan. Ya. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Doomsday Book yang berisi 3 penyebab kejadian kiamat yang mungkin terjadi. Film ini dari Korea Selatan juga seperti review film saya yang lain. Oke, nggak usah dilama-lamain, walaupun yang lama itu enak. Jangan lupa juga jargon kita agar saat kita menonton filmnya terlihat 3D, tapi bohong. Yuhu, isi milium-milium. Cerita berawal dari seorang pria cupu yang bernama Wo yang disuruh buang sampah karena keluarganya akan berlibur tanpanya. Lalu Wo pun membuang sampah yang berupa apel busuk dan sampah makanan di suatu tempat khusus bekas makanan. Ternyata sampah-sampah itu akan diolah kembali menjadi makanan sapi kering. Lalu sapi itu dijual ke sebuah restoran. Kebetulan Wo datang ke restoran itu bersama pacarnya. Anehnya pacarnya ini cantik guys, padahal si Wo gak ganteng-ganteng dan gak kaya deh. Pasti dipelet ini sih. Pakai bulu perindu setengah mati kepadamu deh kayaknya. Lanjut. Saat sedang asik makan, dia menemukan kulit apel di dagingnya. Waduh, dari sampah di rumahnya bisa masuk ke daging dong. Singkat cerita, Wo dan pacarnya sudah bercililitan di suatu taman. Ketika Wo tanya kenapa pacarnya suka sama dia, pacarnya bilang kalau matamu kayak anak anjing, kelihatan setia dan baik. Anjir, kayak anak anjing dong. Cewek cantik mau sama cowok ganteng tuh kalau nggak pelet ya berarti cewek aneh atau psikopat ya. Nah ini tuh kayaknya yang aneh deh. Ketika pacar Wo melihat otot leher Wo yang menghitam, Wo dilempar botol oleh seorang pelajar di sana. Wo pun sok-sokan mau ngasih pelajaran ke anak itu, tapi ternyata temennya badannya gede dong. Wo pun langsung dihajar sama anak sekolah itu. Saat Wo tersungkur dan batuk darah, dia juga mengeluarkan kulit apel yang tadi. Tiba-tiba penglihatan Wo menjadi aneh dan dia bisa menghajar balik anak-anak itu. Ketika Wo meludahi anak sekolah tadi, terlihat ludahnya yang aneh dan merasuk ke anak sekolahnya. Akankah apel sampah tadi mengandung kekuatan super? Kita lihat saja nanti. Kita juga akan diperlihatkan restoran tadi dan orang-orang yang sedang makan daging di sana. Kembali ke 2 pelajar tadi yang bonyok dan mendekati orang yang pacaran di sana. Tiba-tiba pandangan mereka menjadi aneh seperti Wo tadi dan mereka berjalan seperti zombie. Di tempat lain, pacar Wo terlihat batuk-batuk dan sakit kepala. Di jalan pun terlihat orang yang tiba-tiba stres dan terlihat kacau termasuk si Wo. Di dalam diskotik, Wo tiba-tiba mengamuk dan mengacau di sana. Terlihat juga orang lain yang tadi juga habis makan daging di resto, tiba-tiba mau memperkosa cewek di sana. Ternyata mereka memang benar menjadi zombie setelah makan daging yang terkontaminasi apel bekas tadi. Terlihat juga di seluruh stasiun berita memberitakan tentang virus yang sedang tersebar ini. Sedangkan si Wo masih terlihat mengamuk di rumahnya. Saat keluarganya pulang berlibur, mereka menemukan Wo yang menjadi aneh dan menyerang mereka semua. Kondisi di luar sudah sangat kacau, dipenuhi orang yang terinfeksi virus tadi dan berubah menjadi zombie. Ketika zombie Wo bertemu dengan pacarnya yang juga menjadi zombie, ternyata mereka masih saling kenal. Pacar Wo pun mengajak Wo ke suatu tempat dan menunjukkan sebuah apel kepada Wo dan mengisyaratkan untuk memakannya. Itu adalah cerita pertama. Kita lanjut ke cerita kedua. Scene berpindah ke seorang teknisi yang pergi ke kuil untuk memeriksa robot pembantu yang rusak di sana. Kata biksu, robot itu sepertinya tidak bisa disebut rusak, tapi lebih ke bisa berpikir sendiri. Teknisi pun berpikir logis dan tidak percaya perkataannya. Saat si teknisi mengecek robot itu, dia tidak menemukan kesalahan sistem, namun memang benar robotnya bisa ngobrol dan bernalar seperti manusia pada umumnya. Si teknisi pun tetap berpegang teguh pada pikiran logisnya dan marah karena para biksu percaya kalau robot ini punya pikiran seperti manusia. Para biksu sampai percaya kalau robot ini adalah Buddha karena ilmunya melebihi biksu di sana.
Si biksu wanita juga mengatai teknisi kalau dia nggak punya perasaan. Si teknisi pun mendebatnya dan dia bilang kalau ini tidak masuk akal, lalu dia pergi. Walah, teknisi kok berani ya marah-marah sama customer, apalagi biksu gitu loh. Nggak kayak teknisi Oppo yang ramah dan ayo HP-nya kakak, bisa main Dota 9 dan RAM-nya 9000 GB. Lanjut, keesokan harinya ada cewek yang mengetuk pintu kamarnya dan meminta si teknisi memperbaiki robot anjing kesayangannya. Si teknisi pun menyuruhnya untuk menunggu besok saat pusat sudah buka dan memperbaikinya di sana. Tapi cewek ini malah nyolot minta tolong dan nangis. Karena tidak punya pilihan lain, si teknisi pun memperbaikinya. Anehnya setelah diperbaiki, si cewek malah membuang robot anjingnya. Walah, jelas bok. Lalu si teknisi terlihat merenungi tentang kejadian di kuil tadi. Kembali ke kuil di mana si biksu wanita sedang curhat dengan si robot tadi mengenai teknisi yang tidak sepemikiran dengan biksu. Si robot pun menjawabnya dengan sangat bijak. Si bijak petua saya di setiap akhir video, iya kan? Iyo. Lanjut, keesokan harinya pekerja pemusnah robot dan bos datang ke sana bersama si teknisi untuk menarik robot tadi. Awalnya para biksu tidak rela kalau si robot dihancurkan. Namun si bos pun bilang kalau robot jenis ini merupakan produk robot yang gagal. Robot yang berkembang dan berpikiran seperti manusia harusnya tidak ada karena itu bisa mengancam keselamatan dan keamanan negara. Robot seperti itu juga bisa mempengaruhi manusia lain dengan kata-katanya. Saat robot itu dipanggil dengan berhati-hati, robot itu mendekat. Tiba-tiba si teknisi merasa iba dan malah ikut mendebat bosnya. Dia pun dimarahi dengan pikiran logis akan bahaya robot. Si bos pun menyuruh tim pemusnah untuk segera menembak robotnya, namun si teknisi malah menghalanginya. Si teknisi pun dihajar dan saat robotnya ingin ditembak, robot itu menyerang dua tim pemusnah. Lalu si robot mengeluarkan petuah-petuah bijak lagi sampai orang-orang di sana terharu mendengarnya. Robot itu pun menonaktifkan dirinya sendiri dan semua biksu di sana merasa sangat sedih. Saat pulang, teknisi mengambil robot anak anjing tadi di tong sampah dan memperbaikinya. Terlihat dia menyayat tangannya dan mengambil chip dari tangannya sendiri. Hayo lo, robot juga ternyata anjir. Lanjut ke cerita selanjutnya. Terlihat anak kecil bernama Min yang sedang bermain komputer untuk membeli bola biliar angka 8 milik ayahnya yang dia rusak. Saat ayahnya membuka pintu, Min membuang bola itu keluar dan terlihat bolanya menggelinding masuk ke sebuah lubang hitam. Scene berpindah ke 2 tahun kemudian di sebuah berita yang memberitakan adanya meteor yang akan menabrak bumi dengan sangat cepat dalam 12 jam lagi. Ketika meteor itu tertangkap kamera satelit, terlihat terdapat tulisan di meteor itu berbentuk seperti bola biliar angka 8 yang bertuliskan kode KKR0109. Min pun bilang ke orang tuanya kalau dia dulu pernah membuka sebuah web dan membeli bola biliar di sana. Kode di meteor itu juga sama dengan kode akun milik Min. Min pun menjelaskan ke orang tuanya, tapi orang tuanya terlalu bodoh untuk mengerti isi perkataan Min. Min pun melihat HP-nya yang error menunjukkan perhitungan waktu mundur yang sama dengan estimasi waktu meteor menabrak bumi. Tapi si paman ini mengerti apa yang Min katakan dan dia pun menjelaskannya ke orang tua Min. Dia menjelaskan kalau ada sebuah teori black hole yang dapat menghubungkan setiap tempat melalui sinyal udara dan gelombang elektronik. Dia juga menemukan alamat web yang aneh yang pernah diakses Min tadi. Tiba-tiba meteornya sudah mendekati bumi dengan cepat. Berita di TV juga memberitakan kalau meteornya mengalami percepatan sehingga waktu yang tersisa tinggal 20 menit. Tiba-tiba listriknya padam, lalu orang tua Min mencoba menyalakannya lagi dengan alat yang seperti alat gym. Sedangkan paman Min dan Min mencoba untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba muncul logo enter di HP Min dan meteornya berhenti ketika paman memencet enter. Setelah itu muncul lagi tombol X, namun mereka tidak langsung memencetnya karena mereka tidak tahu artinya. Sayangnya ibu Min mengalami kram otot dan listrik di sana menjadi tidak stabil. Paman dan Min pun tidak bisa mengontrol meteor bola biliarnya lagi karena PC-nya juga mati. Lalu meteornya pun bergerak kembali lebih cepat dan semua orang pasrah. 10 tahun kemudian kita diperlihatkan suatu keadaan di bawah tanah dan tiba-tiba ada guncangan keras di luar. Orang di bawah tanah itu pun keluar dan ternyata mereka adalah Min yang sudah besar beserta paman dan orang tuanya yang sudah semakin tua. Di luar Min melihat orang berseragam yang bercahaya dan Min pun mendekatinya.
Lalu orang berseragam itu memperlihatkan suatu kode dan Min pun menyentuhnya. Seketika orang itu pergi dan terlihat keadaan dunia pasca meteor bola biliar itu mendarat. Keluarga Min pun keluar dan camat. Bola nggak tahu cerita apaan sih. Bok, berantem aja lah, kita maju sinilah. Sat, kentoy, nggak jelas banget. Untuk ceritanya yang pertama oke lah, agak nyambung. Yang kedua ya juga masih nyambung banget untuk kejadian kiamat yang mungkin terjadi. Nah yang ketiga ini loh, buang-buang waktu, why. Bola masuk black hole jadi gede, terus jatuh ke bumi jadi meteor, terus bumi meledak tapi dia masih hidup. Yalah, mana dunia sekitarnya nggak hancur lagi. Black hole juga bisa di bumi dari mana gitu loh. Ya itu aja lah untuk kali ini. Pesan saya untuk kalian saat ini, Pak Purung Pupang Pupang Pung Blar, nggak jelas ya, biarin, nggak peduli. Wassalam.